Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Bani Umar rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hadirin rahimakumullah, ada satu pertanyaan. Kalaulah hidup ini sebuah perjalanan, ya, kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan, kita dari mana? Mau kemana? Dengan apa? Dan bagaimana harapan kita di kehidupan berikutnya? Nah, itu satu pertanyaan yang paling mendasar. Kalau hidup ini sebuah perjalanan, dari mana, mau kemana, dengan apa, dan apa harapan kita di hidup yang akan datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing dan orang yang sedang berjalan, menyeberang dari stasiun kelahiran menuju stasiun kematian. Dan Allah menunjukkan kepada kita banyak sahabat, kerabat kita, keluarga kita yang sudah berpulang menghadap Allah. Artinya mereka sudah sampai di stasiun akhir perjalanan hidup mereka. Nah, maka kalau begitu, apa yang ada di antara kelahiran dan kematian itu bukan tujuan hidup. Nah, kita sering mendengar trading kunci sukses. Nah, ketika para trainer itu membicarakan tentang kesuksesan, selalu pendekatannya adalah urusan duniawi. Padahal kalau kita punya orientasi akhirat, hidup untuk akhirat, pasti dapat dunia. Karena apa? Karena bahagia di akhirat itu, mendapatkan surga dan ridha Allah itu harus dengan uang. Di antaranya, maksudnya apa? Bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah, pergi haji, nyekolahkan anak yatim, peduli sama fakir miskin. Dulu Kiai Gontor bilang, anak-anak,
saya tidak doakan kalian jadi orang kaya, tapi saya doakan kalian banyak zakat, banyak infak, banyak sedekah. Jadi kaya itu bukan orientasi. Yang jadi orientasi itu adalah akhirat. Dengan apa? Banyak zakat, banyak infak, banyak sedekah. Karena apa? Orang kaya itu belum tentu bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah. Orang kaya itu belum tentu pergi haji, pergi umroh. Tapi orang yang banyak zakat, banyak infak, banyak sedekah, pergi haji, pergi umroh, mengumrohkan orang lain, membangun masjid, sudah pasti kaya. Nah, kita untuk bisa mendapatkan akhirat itu dengan dunia. Artinya apa? Kalau kita kejar akhirat, pasti dapat dunia. Tapi kalau kita kejar dunia, dapat nggak akhirat? Nggak dapat. Yang dikejar dunia nggak dapat akhiratnya. Bahkan jangankan akhirat, dunianya saja belum tentu dapat. Banyak orang punya obsesi, punya keinginan dunia, belum sampai dia menerima obsesi dia itu menjadi nyata, dia meninggal dunia. Banyak nggak? Banyak. Nah, ini penting, saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah. Di antara hasil dari ibadah Ramadan kita ketakwaan, dan orang bertakwa itu harus punya visi akhirat. Ya, makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Jadi yang kita kejar adalah akhirat, itulah yang utama. Nah, orang bertakwa, kan ibadah Ramadan itu mencapai ketakwaan. Nah, orang bertakwa itu memiliki ketajaman mata hati, mata batin, sehingga ketika dalam sebuah perjalanan untuk sampai tujuan tadi, dia tahu mana baik mana buruk. Dia tahu, di sahabat saya ini membawa saya ke surga, oh sahabat saya ini menjauhkan saya dari surga, mendekatkan saya ke neraka. Oh, pekerjaan ini membawa saya ke surga, oh pekerjaan ini membawa saya ke neraka. Oh, rezeki ini membawa saya ke surga, oh rezeki ini membawa saya ke neraka. Oh, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Itu orang bertakwa itu, kata Allah di dalam Al-Quran, punya ketajaman mata batin. Ini kan kita udah hari ke-14 ya, besok masuk ke-15. Iya betul, besok ke-16, besok ke-16. Harusnya kita sudah punya mata batin. Itu Quran yang menyebutkan apa kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yakfir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan kamu kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Benar gak? Udah hari ke-15 sudah mulai terasa itu ya. Ada kemampuan, ada kecerdasan membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian Allah katakan, Allah mengampuni dosa, memaafkan kesalahanmu, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Nah, jadi kalau hidup ini sebuah perjalanan, bahwa stasiun akhir kita adalah kematian, maka dunia yang ada ini bukan tujuan, tapi alat untuk sampai tujuan. Nah, orang bertakwa itu dikasih oleh Allah kemampuan membedakan hak yang batil, mana hak mana batil, dikasih kemampuan oleh Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Tapi dengan catatan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, jadikan Rasulullah SAW sebagai guidance, pedoman hidup kita. Nah, siapa yang tersesat? Jadi jalan nih menuju satu tujuan perjalanan. Tadi udah jelas, menuju akhirat. Dikasih ketajaman mata hati.
dengan catatan pegang Quran, pegang sunnah, sampai tujuan pasti bahagia. Nah, tapi ada yang tersesat ternyata. Siapa yang tersesat? Yang ditutup oleh Allah mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran. Ada enggak? Di sini enggak ada. Di luar banyak. Dengar azan enggak peduli. Masuk Ramadan, kita tanya apa beda Ramadan sama enggak Ramadan? Enggak ada bedanya. Ada enggak di luar sana orang tidak bisa membedakan suasana Ramadan sama bukan Ramadan? Sementara kita sedang menghitung hari. Kok cepet banget Ramadannya? Benar gak? Kan bapak ibu adik-adik sedang menghitung hari ini. Ya Allah, gak berasa, udah masuk 16, besok 17, mendekati, kalau udah masuk malam 21, sampai lebaran tuh waktu udah cepet banget. Nah, siapa orang yang tersesat itu? Allah katakan di dalam Al-Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Ya, barang siapa yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam, maka kita adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, mereka berada pada kesesatan yang nyata. Tuh, banyak gak orang tersesat? Banyak. Jadi banyak orang yang berjalan di muka bumi ini tidak tahu tujuan perjalanannya. Tapi ada sekelompok orang yang diberi hidayah oleh Allah, tahu tujuan hidupnya, tahu pedoman hidupnya, dikasih kemampuan oleh Allah membedakan yang hak dan yang batil. Nah, kelompok yang saya sebut itu disebut oleh Allah dengan di dalam Al-Quran, ya, disebut dengan kelompok Ashabul Yamin. Apa? Ashabul Yamin, golongan kanan. Ada kelompok yang disebut Ashabus Shimal, golongan kiri. Ada disebut juga Khairul Bariyah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita ini semua masuk Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Ashabul jannah, golongan ahli surga. Ashabun nar, ahli neraka. Nah, kita bersyukur, ya, harus bersyukur dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga jelas tuh. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik renungkan. Pasti sekarang ini jelas tuh jalannya tuh kelihatan terang. Oh, saya mau ke sana sebenarnya. Oh, dunia ini sementara. Oh, dunia ini laibun, permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan. Mataul ghurur, kenikmatan yang memperdaya. Takasur, hanya bermegah-megahan. Tafahur, hanya berbangga-banggaan. Zinatun, perhiasan. Dan kehidupan setelah kehidupan ini jauh lebih indah. Cuman kita jarang tadabbur Quran. Coba kita belajar hadis, tadabbur Quran, ketemu bahwa hidup setelah kehidupan di dunia ini jauh lebih indah. Surga itu jauh lebih indah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kenikmatan surga itu, keindahannya belum pernah kita lihat di dunia ini, belum pernah kita dengar di dunia ini. Bahkan keindahan dan kenikmatan surga itu belum pernah terlintas oleh hati kita. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, dari mana kita datang? Dari mana kita datang? Kita hanya setetes air mani yang dibentuk menjadi darah, dijadikan menjadi daging, ada tulang dibalut dengan kulit, dikasih nyawa, dikasih nikmat oleh Allah, hidup sampai ada yang sekian puluh tahun, ada yang 20, 30, 40, 60, ada yang 80 tahun, ada yang nggak sampai meninggal muda. Nah, kemudian dia berjalan.
kita berjalan di muka bumi. Dengan apa kita berjalan di muka bumi? Dengan nikmat Allah. Kita bergantung kepada Allah. Maka manusia fakir. Fakir itu sangat bergantung kepada Allah. Nah, kalau dia fakir, dia tahu bahwa dari mana dia datang, kemana dia akan pergi, maka dia nggak boleh menyombongkan diri. Maka sifat yang paling dibenci oleh Allah itu sifat sombong. Nah, salah satu yang ingin dikikis dari ibadah Ramadan adalah menjauhkan diri kita dari sifat yang paling dibenci oleh Allah, itu sifat sombong. Jadi jangan ada sifat sombong ya. Sifat sombong itu bukan hanya merasa kaya, bukan hanya merasa pintar, bukan hanya merasa hebat. Ternyata merasa paling soleh dari yang lain itu sombong. Hati-hati. Merasa paling soleh, ada perasaan paling soleh di antara saya lebih soleh dari dia, itu sombong. Merasa paling benar. Jangan sampai ada perasaan paling benar dari yang lain. Kita hanya menjalankan kebenaran, tapi kita bukan yang paling benar. Tapi kalau kita bertauhid itu nggak bisa, itu harus merasa paling benar. Dalam tanda petik itu nggak bisa, karena itu tauhid. Nah, tapi dalam soal ibadah nggak boleh kita merasa paling benar. Oh, sholat saya paling baik dari dia, ibadah saya paling baik dari dia. Tapi kalau tauhid nggak bisa, itu harus merasa paling benar. Nah, rasa paling benar tidak bisa menerima masukan dan sepele sama orang lain, itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Ya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini perjalanan ketakwaan namanya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, di dalam Ramadan, kesempurnaan perjalanan ketakwaan kita itu puncaknya itu di Lailatul Qadar. Ya, puncaknya itu adanya di Lailatul Qadar. Nah, banyak di antara kita mencarinya di tanggal genap 10 malam terakhir. Nah, kalau boleh saya menganjurkan jangan dicari hanya di malam genap, malam ganjil. Karena pertanyaannya sekarang, ganjil versi siapa? Misalnya ini alhamdulillah tahun ini tidak terlalu sulit ya, karena tidak terlalu khilafiyahnya tidak terlalu terlihat. Kalau tahun-tahun sebelumnya, sekarang ganjil versi siapa Lailatul Qadar itu turun? Ganjil versi Muhammadiyah apa ganjil versi NU? Kalau ganjil menurut NU berarti genap menurut Muhammadiyah. Nah, sekarang Lailatul Qadar itu turunnya di ganjil versi siapa? Maka penting kita mencarinya di 10 malam terakhir. Nah, apa yang kita kejar kebanyakan di Lailatul Qadar, Bapak Ibu Saudaraku? Keutamaan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini dia yang kita cari, keutamaan Lailatul Qadar. Malam itu disebut memiliki keutamaan Lailatul Qadar karena turunnya Al-Quran. Jadi malam itu sangat spesial. Kitab suci, Allah turunkan kitab suci. Kitab suci ini diturunkan oleh Allah di malam spesial, di malam Lailatul Qadar. Kitab suci turun di malam spesial, di malam Lailatul Qadar, adanya di 10 malam terakhir, adanya di bulan Ramadan. Nah, sekarang dari awal Ramadan nggak pernah baca Quran, nggak berusaha mentadabbur Al-Quran, tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, tapi pengen ketemu Lailatul Qadar. Padahal keutamaan malam ini dikasih keutamaan oleh Allah karena turunnya Al-Quran. Jadi kalau ingin dapat Lailatul Qadar, harusnya sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Kira-kira kayak pengantin yang sedang menunggu
calon pengantin yang sedang menunggu hari H. Nah, jadi kita bersama Al-Quran nih dari awal nih, udah baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Duh, ya Allah, aku menanti hari turunnya kitab ini ya Allah, malam turunnya kitab ini ya Allah gitu. Jadi banyak orang yang mengejar malam Lailatul Qadar tapi mengabaikan Al-Quran, padahal malam itu punya keutamaan turunnya Al-Quran. Nah, ini belum terlambat. Kita masih ada kurang lebih 13 hari ya, 13-14 hari. Nah, ayo berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, hidupkan malam-malam kita dengan Al-Quran atau pagi kita dengan Al-Quran dengan dua cara. Cara pertama, baca Al-Quran. Ustadz, saya belum bisa baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kalau bisa baca Al-Quran, baca dengan suara, dengan tajwid yang baik, dengan makhraj yang baik, suaranya kita keluarkan masuk ke telinga kita. Menurut Abraham Nicole, Suzanne Moore dan Ahmad Qodi, suara kita yang masuk ke telinga menembus ke pusat saraf, menghidupkan atau mengaktifkan sel-sel di pusat saraf kita, maka menyembuhkan penyakit kanker dan autoimun. Itu penelitiannya di Amerika Serikat. Baca Al-Quran. Yang kedua adalah tadabbur Al-Quran. Nah, tadabbur Al-Quran itu berarti kita memfungsikan Al-Quran sebagai Al-Huda. Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Bayan sebagai penjelas, Al-Furqan sebagai pembeda, Ar-Rahmah sebagai rahmat, An-Nur sebagai cahaya, Asy-Syifa sebagai obat. Fungsikan Al-Quran. Dan kalau kita tadabburkan Al-Quran, penelitian di Mesir ya menyebutkan Al-Quran jika ditadaburkan ayat-ayatnya menenteramkan hati, menenangkan jiwa, mengobati penyakit-penyakit gangguan emosional. Jadi kalau ada di antara kita yang gampang kena panic attack, ada nggak? Gampang kena serangan panik, gampang cemas, gampang takut, gampang was-was. Nah, itu kuncinya itu tadaburkan Al-Quran. Ayat-ayatnya direnungkan. Contoh ya, contoh. Ketika kita merasa hidup kita sulit, dibantah oleh Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika kita merasa beban hidup kita begitu berat, dibantah lagi oleh Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Ketika kita takut dan ketakutan kita berlebihan, padahal yang kita khawatirkan itu tidak nyata, dibantah oleh Allah dalam Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kalau Allah tidak takdirkan, maka sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Nah, itu contoh. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang kalau kita tadabburkan menenteramkan hati, mengobati penyakit gangguan emosional. Dan penyebab utama depresi itu gangguan emosional. Makanya orang ahlul Quran itu insya Allah dijauhkan dari gangguan emosional. Ya, jadi beberapa belas hari ke depan ini, mulai dari hari ini, yuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dipilih oleh Allah sebagai malam turunnya kitab suci. Maka saat kita ingin meraih Lailatul Qadar, harusnya kita dekat dengan sebab dinamakan Lailatul Qadar adalah karena turunnya Al-Quran. Maka dekatlah dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nih, terakhir. Bapak Ibu, adik-adik, kita punya energi sholat, energi puasa, energi Al-Quran, energi zikir. Nah, dipertemukan dalam satu energi yang kuat, energi Ramadan. Maka ini dahsyat luar biasa. Maka Allah betul-betul mengingatkan kita itu, ya, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang bertakwa. Terakhir banget, seberapa berat timbangan ketakwaan? Buka nanti surat Ali Imran ayat 14, 15, 16.
ternyata ketakwaan itu lebih berat timbangannya daripada dunia dan seisinya. Buka juga nanti surat 13 ayat 18, ternyata ketaatan kepatuhan kita kepada Allah jika ditimbang bumi 2 kali, kekayaan bumi dikali 2, ditimbang dengan ketaatan kepatuhan kita pada Allah, lebih berat ketaatan kepatuhan kita kepada Allah. Maka sebetulnya insya Allah kita adalah orang kaya semua di mata Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita insya Allah peraih malam Lailatul Qadar dan terus dekat dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sampai akhirnya kita berada di tujuan hidup yang sesungguhnya, bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.